Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Saya percaya Anda dalam keadaan baik, dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan, sukacita Tuhan memenuhi saudara. Amin. Puji Tuhan. Bersama saya kembali Leonardo Syamsuri di dalam acara kita Biblical, program Today's Message. Saya percaya saudara Anda akan bisa banyak sudah mendengar mungkin atau baru mendengar. Saya berharap ini menjadi berkat buat saudara. Dan dimanapun Anda berada, hari ini saya akan menyampaikan pesan mengenai mengenali dan melewati jalan-jalan Tuhan. Saudara, banyak orang tersesat karena nggak kenal jalan, iya kan? Karena salah jalan, karena jalannya salah, nggak tahu yang mana yang benar. Nah, hal yang sama, kalau Anda nggak kenali jalan Tuhan seperti apa, Anda nggak mungkin bisa melewatinya, karena Anda pikir ini salah jalan. Tapi justru kalau Anda kenali, walaupun jalan itu kayaknya nggak menarik, tapi itulah jalan-jalan Tuhan. Nah, ini yang penting. Ada perbedaan besar antara perbuatan Tuhan dengan jalan-jalan Tuhan. Orang Kristen yang baru awal-awal sebagai pengiringannya ikut Tuhan, dia baru mengalami Tuhan pertama kali, mungkin secara disebutnya mungkin sebagai dalam tanda kutip bayi rohani, saudara, awal-awal kita banyak mengalami perbuatan Tuhan. Apa itu? Mujizat, pertolongan, ya, kemudian berkat, kesehatan yang dimana dia sembuhkan dan sebagainya, itu perbuatan Tuhan. Salah nggak? Nggak salah. Tapi kalau kita semakin beranjak dewasa, kita harus tahu jalan-jalan Tuhan. Bukan cuma berhenti sampai perbuatan Tuhan. Karena kita harus mengikuti jalan menuju pada kesempurnaan Tuhan. Kan begitu saudara. Bukan cuma mau terima berkat pertolongan Tuhan saja. Makanya di dalam Mazmur 103 ayat ke-7 ada sebuah ayat yang menarik. Firman Tuhan bilang begini. Iya, Tuhan telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Musa itu pemimpin. Sebagai pemimpin Tuhan memperkenalkan jalannya. Kamu harus tahu jalan. Karena kalau nggak tahu jalannya, kamu nggak akan memimpin umatku. Kira-kira gitu. Saya baca ulang. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Perbuatannya ditujukan kepada siapa? Kepada orang Israel. Jadi kepada umat yang baru dipimpin, itu baru berjalan dipimpin, itu ngalamin perbuatan. Tapi buat pemimpin gak bisa cuma hanya perbuatan. Harus kenal jalan-jalan Tuhan. Amin. Nah, orang menjadi tersesat, kecelakaan, tadi saya sudah bilang, itu karena gak tahu jalannya yang benar kayak apa. Anda belum kenali jalan itu. Berapa banyak orang ngalamin kecelakaan karena baru lewatin jalan itu, belum kenal, udah seolah-olah udah tahu. Kita nggak punya petanya, kita nggak tahu, salah, celaka kita. Makanya ada ayat yang bilang, Amsal 14 ayat 12 bilang apa? Ada jalan yang disangkanya orang itu lurus, tapi ujungnya menuju apa? Maut. Asumsi kita tahu ini benar, nggak taunya ujungnya maut tuh. Nah, hati-hati, kenapa? Karena nggak ngerti karakteristik jalan Tuhan. Banyak orang asumsi dengan pikirannya sendiri, pengertiannya sendiri. Padahal firman Tuhan bilang apa? Yesaya 55 ayat 8-7. Bahwa rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu, jalanmu bukan jalanku. Demikian firman Tuhan. Kan begitu Tuhan bilang. Rancanganmu, jalanmu bukan seperti rancangan dan jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku daripada jalanmu dan rancanganku daripada rancanganmu. Artinya beda jauh gitu loh. Beda banget. Nah, setiap jalan itu ada karakteristiknya. Kalau Anda yang pernah pergi ke luar negeri, ke Amerika, di San Francisco, ada jalan yang namanya Lombard Street. Anda bisa cek tuh. Kalau Anda mau cek Lombard Street di Google, Anda bisa lihat. Tuh jalannya berkelok-kelok tuh. Waduh, nggak gampang itu. Tikungan-tikungannya lebih tajam daripada puncak. Kalau Anda nggak tahu, Anda bisa takut dan bisa bahaya. Coba lihat jalan, kalau Anda yang ada di Indonesia, dari Makassar menuju Toraja, itu jalan tuh sementara ini masih kondisinya ngeri juga, saudara. Nggak gampang kita lewatin itu. Lihat kalau Anda orang balapan di sirkuit. Kalau kita nggak biasa di sirkuit, kita bisa celaka di situ. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, setiap jalan ada karakteristiknya. Jadi Anda mesti tahu nih jalan Tuhan ada karakteristiknya. Kalau Anda kenali, Anda nggak akan stres waktu lewatin jalan itu. Bahkan Anda bilang, aku tahu ujungnya pasti Tuhan bawa saya dalam kemenangan. Amin. Puji Tuhan. Nah, mari kita lihat beberapa karakteristik Anda kenali. Kalau Anda sudah kenal, pasti Anda waktu lewati Anda menang. Anda siap? Mau tahu jalan-jalan Tuhan? Oke. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Jalan Tuhan, karakteristik yang pertama, panjang, berputar, menuju padang gurun. Coba bilang, panjang. Nggak ada jalan pendek, nggak ada jalan pintas kalau sama Tuhan tuh. Panjang, kadang-kadang berputar, dan jalannya menuju padang gurun, yang kita nggak suka. Kita kan sukanya tempat di mana ada susu dan madu, seperti tanah Kanaan. Tapi Tuhan pimpin bangsa Israel tuh panjang. Harusnya bisa pendek, tapi dibawa panjang diajak memutar lagi. Arahnya ke padang gurun.
Marah, ada ayatnya? Ada, mari kita lihat. Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Firman Tuhan bilang, setelah Firaun membiarkan bangsa Israel itu pergi, Allah tidak menuntun mereka, yaitu bangsa Israel, melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun, nih ada penjelasannya nih. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Jadi shortcut. Kalau kita tuh kepengen jalan yang paling pendek. Ada jalannya, tapi Tuhan tidak bawa ke sana. Sebab firman Allah bilang begini, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila menghadapi peperangan. Tuhan tahu lewat jalan pendek sih, tapi banyak peperangan. Sehingga mereka nanti kembali ke Mesir karena stres. Gitu ya. Tapi Tuhan bilang ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa Israel itu berputar. Coba bilang berputar. Ya, berputar melalui jalan di padang gurun. Menuju jalan atau menuju ke laut Teberau. Dengan siap berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Kan menarik tuh. Enggak jalan pendek, agak panjang, berputar menuju padang gurun. Nah, Tuhan itu tidak membiarkan saudara ngikutin jalan dunia. Yang semua serba quick fix. Yang semua serba pengen instan, pengen cepet. Sampai akhirnya menghalalkan segala cara demi satu tujuan. Karena pengen jalan pendek, pengen jalan pintas, sukses jalan pintas, mau pelayanan, mau jadi top jalan pintas. Nggak ada. Saudara, Anda tahu Yesus itu pelayanan 3,5 tahun. Persiapannya 30 tahun. Kita kepengen pelayanan kita 30 tahun, persiapannya 3,5 tahun. Mana ada begitu, saudara? Nggak ada. Saudara, persiapan orang bertinju itu lama pertandingannya, persiapannya. Tapi pertandingannya hanya beberapa ronde. Tapi pelatihannya lama banget. Tuhan itu lebih tertarik dengan diri saudara, dengan diri saya, daripada penyelesaian masalah saudara. Makanya kadang-kadang dia agak panjang. Dia sengaja, ingat nggak saudara, ketika Lazarus sakit, Tuhan dengar Lazarus sakit, dia sengaja loh tinggal 2 hari. Dia perpanjang. Kenapa? Karena Tuhan mau ajarin orang-orang ini belajar percaya. Jadi kalau Anda tahu, kok ini jalan kok panjang ya? Kok ini berputar ya? Kok jalannya kayak di padang gurun? Jangan-jangan itulah jalan Tuhan buat saudara. Yang ujungnya kemenangan. Nah, kalau Anda bisa lewatin ini, saya percaya nih, Bapak Ibu Saudara, Anda tidak akan komplain. Seperti bangsa Israel yang mengeluh, bersungut-sungut, komplain, dan sebagainya. Membuat hatinya juga jadi tercemar gara-gara itu. Saudara, kalau Anda lewati jalan itu, jangan-jangan lagi berputar. Nah, kalau Anda bersama dengan sahabat saudara atau suami atau istri lagi menyaksikan ini, coba katakan sama mereka, jangan-jangan itu jalan Tuhan tuh. Gitu loh saudara. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, jalan Tuhan ini menarik. Menurun, sunyi lagi. Menurun dan sunyi. Jadi gini, jalan Tuhan tuh nggak selalu enak naik ke atas. Kadang-kadang diajak turun. Terus kesepian sendiri. Gitu, bisa gitu. Ya. Kisah 8 ayat 26, ayat ini menarik saudara. Ketika Filipus diarahkan oleh Tuhan untuk ketemu dengan sida-sida. Saudara, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya begini, bangun, berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang apa? Turun. Dari Yerusalem ke Gaza, jalan itu agak turun, jalan itu jalan yang sunyi. Udah turun, sepi lagi. Nah, siapa yang mau jalan udah turun, sepi? Tapi kadang-kadang jalan Tuhan seperti itu. Dia mau saudara waktu Anda sendirian bersama Tuhan. Di situ dia menjumpai Anda. Di situ dia memperlihatkan dirinya. Dan Anda kenal siapa Tuhan. Itu sebabnya Tuhan panggil Abraham sendirian. Jalannya jalan sunyi. Nggak ada yang mau sama-sama saudara mungkin. Karena jalan saudara adalah jalan kebenaran. Jalan-jalan yang Anda pilih adalah nggak semua orang mau ikut. Sepi, temannya meninggalkan saudara. Dan menurun kok seolah-olah saya punya kehidupan menurun. Bukankah Yusuf kelihatannya menurun? Saudara masuk sumur, masuk penjara, kan gitu ya. Tetapi saudara itulah yang Tuhan mau bawa. Semakin menurun atau Tuhan bawa saudara ke dalam sebelum Anda naik ke atas. Maka saya pernah menulis sebuah buku paradoks kekristenan. Jalan menuju ke atas adalah turun ke bawah. Kalau Anda mau naik ke atas, Tuhan sering bawa Anda ke bawah. Kadang-kadang Anda harus dinolkan, dikosongkan dulu. Tidak lagi melihat diri sendiri. Tidak lagi full of self, kosong. Diisi oleh Tuhan. Tidak lagi terkenal, tidak lagi dikenal. Seperti Abraham berjalan sendiri. Saya percaya saudara ketika Anda dipanggil oleh Tuhan, Anda harus siap dengan ini. Jalan-jalan Tuhan seperti ini. Di jalan yang menurun, di jalan yang sunyi inilah seringkali justru kita berjumpa dengan pribadi Tuhan.
mata hati kita terbuka dan kita kenal Tuhan. Amin. Yang ketiga, jalan Tuhan yang ketiga adalah sempit dan sesak. Nah, ini ciri yang ketiga, saudara. Ya, ada tentu kalau saya ngomong sempit dan sesak, mestinya Anda sudah bisa tahu ada ayatnya. Betul? Ayatnya adalah Matius 7, 13-14. Firman Tuhan bilang apa? Masuklah melalui pintu yang sesak. Ya, sesak. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kemana? Kebinasaan. Jalan kebinasaan itu lebar, besar, cepat. Tetapi banyak orang masuk melalui jalan-jalan yang lebar seperti itu. Karena sesaklah pintu, sempit, sesak. Sesaklah pintu itu, sempitlah jalannya menuju ke dalam kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mau mendapatinya itu. Jadi saudara, jalan Tuhan itu adalah jalan kebenaran. Nggak semua orang mau, sempit, sesak. Anda punya pilihan terbatas. Nggak punya pilihan yang banyak. Orang dunia pilihannya banyak, lebar. Dia bisa pilih apa saja, terserah. Tetapi kalau dalam Tuhan tidak, pilihanmu terbatas. Karena pilihan-pilihan terbatas karena rambu-rambu kebenaran ini membuat jalanmu terasa sempit, sesak rasanya. Jalan yang sesak sempit ini yang saya sebut sebagai jalan perjuangan, tapi ujungnya kemenangan. Kalau Anda mau mengalami jalan kemenangan, Anda harus lewati jalan perjuangan ini. Percayalah, 3 karakteristik ini akan menolong saudara mengenali. Nah sekarang bagaimana Anda melewatinya? Di jalan-jalan yang kalau Anda sudah kenal karakteristik ini. Yang pertama, walaupun Anda lihat jalannya berkelok, jalannya muter, jalannya nurun, sepi, sesak, sempit, fokusnya bukan di jalan, tapi fokusnya kepada Tuhan. Karena Dia selalu memimpin saudara dimanapun Anda berada. Di lembah baka sekalipun Dia ada. Kalau Anda lagi jalan, fokus bukan apa yang terjadi di sekitarmu, bukan pada apa yang ada di sekitarmu, apa yang Anda alami, tapi tetap fokus kepada Tuhan. Siapa? Fokus kepada siapa, bukan kepada apa. Amin. Itu yang pertama. Kalau Anda fokusnya benar, saya percaya Tuhan akan muncul, menolong, Anda membuat Anda sadar akan Tuhan. Terus menerus akan Anda kuat. Yang kedua, tetaplah percaya bahwa bukan cuma fokus kepada Tuhan, tapi tetaplah percaya Dia ada di hidupmu. Di tengah lembah sekalipun, tongkat dan gada Tuhan itu ada. Jadi Anda harus tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu memperhatikan saudara. Dia tidak meninggalkan saudara. Dia tidak membiarkan saudara piatu. Tidak membiarkan saudara jatuh tergeletak. 7 kali orang benar jatuh, tapi bangkit kembali. Amin. Tuhan itu tetap ada di samping saudara, dalam hidup saudara. Yang ketiga, apa yang Anda harus lakukan kalau Anda mau bisa melewati jalan-jalan Tuhan? Taat sama Tuhan. Jangan cepat-cepat Anda merasa ini bukan jalan Tuhan, Anda berontak, Anda tinggalkan. No, Anda tetap taat sama Tuhan. Jadi fokus, percaya sama Tuhan, fokus sama Tuhan, percaya sama Tuhan, taat sama Tuhan. Dan Anda tahu jalan-jalan ini memang tidak mudah, tapi kalau ada Tuhan, semua jalan menjadi baik. Di padang gurun sekalipun, karena ada tiang awan, tiang api, pasti ada mana dan ada daging burung puyuh. Pemeliharaan Tuhan pasti ada pada saudara. Amin. God bless you. Lewati jalan Tuhan dengan penuh kemenangan. Amin. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Today's Message Biblical. Amin.